Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang suka bercocok tanam ya, atau istilahnya bertani. Kali ini Mamang Kebun mau mengutarakan hasil gitu ya. Hasil nonton dari YouTube kita uji coba. Sebelum kita lanjut, kita beri dukungan, jangan lupa subscribe and comment ya. Yang baru menemukan channel Mamang Kebun, kali ini selamat berjumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham gitu. Harus tuntas istilahnya nonton itu. Jadi bakal mendapatkan arti isinya video yang Mamang Kebun ini diutarakan. Kebanyakan kita nonton konten di daerah Jawa gitu ya, yang sedemikian bagusnya itu tanaman sangat membahagiakan. Kita ini di Kalimantan Timur ya, Kecamatan Gunung Tabur, Desa Sambakungan, termasuk Melati Jaya ini, areal Melati Jaya. Ya, Melati Jaya itu pemukiman perambah hutan atau transmigrasi ya. Kali ini Mamang Kebun mau memperkenalkan dulu cuaca atau postur keadaan di Kalimantan. Di Kalimantan ini cuaca ekstrim ya, panas gitu. Jauh dibandingkan dengan di daerah Jawa, karena kita kan orang Jawa gitu. Nah, di Kalimantan ini panasnya kalau tidak ada hujan beberapa hari, misalnya tengah hari aja panasnya minta ampun. Karena menurut cerita Kalimantan ini di bawahnya terisi batu bara atau tambang yang lainnya gitu. Beda dengan di Jawa gitu. Di Jawa itu ndak ada istilahnya tambang batu bara. Jadi jelas ekstrim cuaca. Kita memperkenalkan tanah ini tanah gambut ya. Tanah gambut campur pasir gitu. Nah, kita mencoba tanaman yang make resep yang di konten menurut orang. Ya atau tidaknya kita baru bisa mengatakan kalau udah uji coba. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu. Memang betul antara micin ya dicampur micin, ini produk baru. Micin itu baru sekarang-karang aja. Nah, kita tambah gitu ya. Yang biasa pakai kita hanya jus bawang merah atau bawang merah di blender kayak ini. Ini kemarin kita bikin ya setengah kilo, dibikin jadi 2 liter. Yang sebagian udah kita pakai, ini tinggal sisanya. Nah, ini bentuk tanah itu seperti begini, pasir ini ya. Coba lihat pertumbuhannya ini. Ini usianya kurang lebih antara 3 minggu. Baru kita pengecoran 3 kali mungkin. Biasanya kita awal nanam ya, sehabis 1 minggu tanam baru kita dikotor pakai urea. Ternyata kadang-kadang kalau tidak fokus pakai urea itu kena batangnya mati gitu ya.
Nah, kita beralih ke ini jus anu ya, bawang merah. Nah, ini Gardasilde yang biasa Mamang pakai. Nah, sekarang sehabis nonton, memang dari dulu juga kita pakai ini, tapi di seledri, di daun sayur sama kacang panjang gitu ya, yang rawan-rawan, yang cepat aja gitu, seperti sosin, bayam kita pakai juga ini dari dulu gitu. Memang bagus, daun bagus gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba menyatakan iya atau tidaknya sebagai micin itu enak dipakai masak, enak juga untuk tanaman. Ternyata iya, kita buktikan ini lombok atau cabai rawit gitu ya. Kadang-kadang di Kalimantan itu bilang lombok, orang Flores nggak terima gitu, makanya kita cabai rawit aja. Ini cabai rawit ya, umur 3 minggu. Coba lihat perkembangannya. Nah, ini tanah baru loh, tanah baru, tidak ada pupuk dasar, dolomit atau istilahnya tai ayam atau kotoran yang lain, enggak. Ini asli, ini masih asli. Kenapa kita tidak pakai mulsa? Karena ini kan tanah masih mengandung zat asamnya tinggi gitu. Kalau kita pakai dolomit sama yang lainnya, itu percuma aja gitu. Kenapa percumanya? Satu, modalnya kita kurang gitu ya. Kedua, dampaknya juga nggak baik gitu, pakai dolomit itu. Karena ini bukan tanah istilahnya yang biasa, yang di konten-konten rame gitu. Ini gambut ya, tanah gambut yang dibikin drainase sama Mamang. Ini diangkat, dijemur gitu, ternyata udah kering kayak ada pasir lempungnya. Nah, ini buktinya lombok cabai rawit yang biasa resep Mamang dari dulu. Bawang merah mulai tanam itu 1 bulan disiram terus, dikocor pakai bawang merah sama ini Gardasilde. Nah, ini. Nah, sekarang ada produk baru di konten, kita ikuti mencoba. Ternyata iya, 3 kali pengecoran ini. Udah 3 kali pengecoran, buktinya ini tunas itu bukan main. Daun juga sehat, daun sehat, lebar gitu ya. Istilahnya membahagiakan gitu. Nah, ini coba. Nah, yang Mamang pakai biasa ini ya. Kalau kita pakai Gardasilde ukuran tangki ini yang 16 nih ya, buatan Malaysia. Ini tangki buatan Malaysia yang ukuran 16. Kita pakai Gardasilde ini. Nah, Gardasilde ini hanya 2 sendok ini, 2 sendok ini. Nah, kita kemarin kita pakai Gardasil ukurannya 2 sendok, micinnya 2 sendok, juga jus bawang merah 200 cc. Nah, ini ukurannya ini 200 cc ini. Dikasih full ini bawang merah. Karena kan tidak mungkin apa-apa. Karena ini kan alami atau organik ya istilahnya. Nah, jadi kesimpulannya Mamang menyatakan gitu ya, bahwa micin itu betul-betul bagus untuk tanaman gitu ya. Ini hasilnya. Nah, ini di atas juga ada cabai yang ya, lombok juga, lombok cabai rawit yang baru usia 40 hari ini. Nah, tingginya udah nggak karu-karuan gitu ya, udah tinggi betul. Nah, ini beda. Jadi di sini ada 3 termen gitu ya,
yang mulai produksi ini tuh. Yang ini beda, umurnya hampir 1 bulan ini. Nah, kalau ini nggak sempat, dari kecil nggak sempat kita pakai micin, hanya memakai Gardasil-D sama jus bawang merah gitu ya. Kebetulan di rumah ada blender, kita di blender gitu ya. Nah, nih. Nah, ini udah mulai. Nah, ini penyemprotan kemarin baru 1 kali pakai micin. Ya jenis ya pakai micin merek Sasa. Bagus ini. Nih, udah mulai pada keluar bunganya. Padahal ini belum musimnya berbunga dia. Belum waktunya gitu. Tapi dia udah mulai serentak gitu. Nah, begitu. Memang iya bagus. Kita mungkin udah kita tidak pakai lagi nanti, bukan tidak pakai, ada campurannya lagi nanti. Kita mau setelah dia ini menjelang 1 bulan ya. Setelah menjelang 1 bulan selesai, sudah 1 bulan mau ditambah lagi. Ini jadi 4 macam. Mungkin kita pakai NPK gitu ya. Jangan lupa menghindari kita tidak pakai urea ya, pupuk urea. Memang urea itu bagus, kadang-kadang kalau kita tidak fokus menyiramkannya itu banyak yang gosong gitu ya. Meskipun dosisnya kecil gitu, sama aja gitu ya. Jadi sekarang alih gitu ya. Jadi dipindah sekarang mah pakai jus bawang merah, tambah Sasa, tambah Gardasil-D. Kalau Gardasil-D sampai panen nggak bakal ditinggal gitu, karena kinerjanya udah lumayan, udah direkomendasikan sama Mamang gitu ya. Masalah Gardasil-D dengan bawang merah itu semua jenis tanaman, sebagai Mamang juga kalau bikin okulasi atau nempel gitu ya, ini bawang merah nggak ketinggalan gitu. Misalnya kita bikin cangkokan, pasti pakai bawang merah. Misalnya kita mau bikin okulasi atau setekan, pasti kita pakai bawang merah dulu gitu. Karena produk bahan kimia itu satu bukan mahal, tapi pindah harga gitu ya. Kalau kita membeli barang-barang yang mahal, kita tidak bisa merokok dan tidak bisa ngopi gitu. Nah, ternyata Mamang menyatakan bahwa Sasa itu, micin itu bisa dijamin gitu ya. Biasa dikonsumsi manusia, dikonsumsi juga untuk tanaman, bagus. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan ragu-ragu, Sasa itu menjamin bagus lah gitu. Terima kasih segala perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu biar perkembangan channel Mamang Kebun TV berkembang gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, esok atau lusa kita bertemu lagi.